Smartphone pertama di Indonesia yang hadir dengan fitur Google Veo 2. Bisa rubah foto jadi video dan gratis. Yup, HP-nya Honor 400. Di awal tahun 2025, saat Honor kembali ke Indonesia dengan sederet lini produknya, yang jadi pertanyaan netizen adalah, lah, kenapa nggak Honor 300 sih? Kenapa justru Honor 200 yang jelas-jelas sudah out of date yang dibawa masuk? Jawabannya ya karena selain Honor 300 series difokuskan untuk market China, kan nggak lucu, baru selang 3-4 bulan rilis, udah keluar lagi Honor 400 seperti yang gue pegang ini sekarang. Intinya sih soal timing aja menurut gue. Nah, gue udah menggunakan Honor 400 ini selama beberapa hari, hampir seminggu. Gue pengen sharing experience gue seperti apa, dan mau cari tahu kira-kira produk yang satu ini good deal atau tidak. Let's go! Seperti biasa, semua hal yang berhubungan dengan spesifikasi gue letakkan di kolom deskripsi. Di K2G kita fokus di experience pemakaian sehari-harinya seperti apa. Kita start dari kamera aja. Kamera utamanya 200 megapiksel. Output terbaiknya tentu saat menjepit foto di kondisi good light. Gue suka sama skin tone gue yang bisa di-preserve dengan baik. Dengan sharpening juga yang masih acceptable. Di backlight, cukup bisa menghandle dynamic range supaya nggak over di background. Tapi, kalau udah ekstrem, pasti kualitas subjek foto kena compromise. Kemudian untuk indoor lighting, outputnya cenderung mengikuti ambience aslinya. Kayak skin tone gue, nggak dinetralin berlebihan. Sedangkan untuk Sikon low light, sama, masih termasuk cukup bagus juga outputnya. Coba lihat aja deh, beberapa sampel yang udah gue ambil. Untuk lensa ultrawide 12 megapiksel. Untuk best output gunakan di kondisi dengan pencahayaan yang melimpah. Detailnya oke, warnanya pun masih keluar. Di low light masih decent, tapi gue rasa nggak perlu di pixel pitch. Intinya sih masih sosmed ready. Sedangkan untuk photo portrait, overall good, cuman at times detailnya berasa kurang atau proses. Tidak ada lensa tele juga kan buat ngebantu. Lalu kamera selfie, surprisingly bagus, punya karakter foto yang mirip dengan kamera utama dan bahkan sharpness-nya gue rasa lebih natural loh. Di low light pun masih not bad. Kamera di belakang bisa merekam up to 4K 30 fps, termasuk untuk lensa ultrawide-nya. Di 4K 30 fps bisa switching. Untuk kamera selfie-nya sama, kayak kamera belakang bisa merekam up to 4K 30 fps. Iya, gue sayang kan, baik kamera selfie maupun kamera di belakang belum bisa 4K 60 fps. Tapi good news-nya, 4K 30 fps-nya videonya bagus ya, dari berbagai aspek seperti yang kalian bisa lihat. Frame rate-nya pun, di mayoritas video yang gue coba termasuk stabil, jarang gue temukan ada yang patah-patah. Good. Oke. Karena kita baru bahas soal kamera dan smartphone yang satu ini di luar gongnya itu mengenai fitur-fitur AI. Jadi gue mau lanjut dengan membahas fitur-fitur AI yang berhubungan dengan image dulu deh. Untuk akses fiturnya, di aplikasi foto galeri tinggal pilih foto AI Edit dan Magic Retouch di galeri. Ntar akan muncul deretan fitur AI yang bisa digunakan. Eraser 2.0, basic sih ya, buat ngapus unwanted objects di foto. Most of the time, gue merasa efisien karena nggak perlu circle satu persatu. Dengan opsi erase passerby, dengan one click aja biasanya langsung keblok tuh. Akurasinya cukup bagus. Untuk tingkat kerapihannya, menurut gue termasuk oke kalau objeknya nggak kompleks. Kalau udah kompleks, mulai berasa kurang rapihnya. Selain itu, bisa hapus pantulan cahaya juga dari menu yang sama kalau dibutuhkan. Lalu buat benerin ekspresi wajah yang error, kayak mata ketutup, bisa pakai fitur Facetune. Dengan catatan, live fotonya harus on. Outputnya menurut gue a bit random. Dari pengalaman gue, sering terlihat tidak natural replacement matanya. Kalau menurut gue, mendingan pilih manual dari live foto aja.
lebih rapih. Soal AI beauty, ini mah fitur klasik aplikasi galeri yang gue rasa lebih cocok buat pengguna cewek-cewek, khususnya yang mau menghemat biaya skincare. Canda ya. Nice to have aja ini sih. Gue pribadi nggak pernah pakai. Nah, untuk yang doyan reframing foto, untuk kebutuhan foto di sosmed, bisa manfaatin fitur AI Outpainting untuk fill in gambar di area yang kosong. Tinggal pilih aja rasio yang dibutuhkan yang mana. Fitur ini menurut gue works best ketika backgroundnya cenderung flat dan nggak terlalu ramai. Baru rapi outputnya. Terus ada juga fitur AI Cutout. Fungsinya untuk resize atau pindahin subjek foto agar terlihat lebih sesuai dengan keinginan. Sama sistemnya, bagian yang di crop akan di fill in dengan image. Nah, ini gue perhatikan kerapihannya lumayan oke. Terakhir, soal fitur AI yang berhubungan dengan imaging adalah yang terkini, paling unik, dan perdana yang hadir di smartphone resmi Indonesia, Google Veo 2. Fungsinya buat merubah gambar jadi video berdurasi singkat. Cara mengaksesnya, dari aplikasi galeri, pilih tab Create, kemudian pilih opsi image to video paling atas, add image, pilih rasio, lalu generate. Perlu waktu maksimal 2 menit, kalau fotonya simple harusnya lebih cepat. Kegunaannya bisa bermacam-macam, bisa untuk menghidupkan kembali memori pas jalan-jalan mungkin, atau nambahin b-roll buat konten. Lalu kalau misalnya kangen, pengen ngobrol, melihat tawa canda mantan, bisa flashback lagi lewat fotonya. Best output atau keorisinalan outputnya bisa didapatkan ketika subjeknya melihat ke kamera. Itu pun enggak 100% selalu perfect. Finding gue berikutnya, udah gue coba dengan foto library gue yang tidak dijepret dengan Honor 400, juga masih bisa berfungsi fiturnya. Pertanyaan pentingnya, berbayar atau tidak? Untuk sementara waktu ini, informasinya masih gratis. 10 kali per hari atau 300 kali sebulan. Ya oke lah, segitu mah kuotanya cukup banyak menurut gue. Tapi gue yakin ya, fitur AI di brand gadget atau brand smartphone manapun, khususnya untuk fitur-fitur yang sifatnya advance, sepertinya akan berbayar pada waktunya. Kalau enggak, kapan balik modalnya? Menurut gue, Google Veo 2 ini adalah fitur AI bawaan smartphone yang paling fun yang pernah gue gunakan. Masih berkaitan dengan kamera, Google Lens langsung integrated di aplikasi kameranya ya. Jadi kalau mau quick translate, mau cari informasi mengenai suatu item, atau bahkan mau minta bantuan untuk menyelesaikan formula, semuanya bisa diakses secara cepat dan instan. Nggak lupa, karena udah nyenggol Google, pastinya fitur Circle to Search available juga, system-wide. Oke, kita nyelesain bahas rest of the AI features-nya dulu ya, sebelum kita bahas bagian HP yang lainnya. Writing tools juga tersedia system-wide. Fungsinya ya buat bantu kita untuk create pesan atau email simple dari sebuah prompt, sampai dengan memoles konten kita dengan tone yang berbeda, supaya bisa lebih relate dengan calon pembaca, dan mengecek tanda baca, ngecek spelling, kaidah penulisan, dan lain sebagainya. Guna sih ya, supaya kita tuh nggak terkesan newbie lah. Dan yang paling penting, support bahasa Indonesia. Nggak lupa, sama kayak Magic V3 yang udah pernah kita bahas beberapa waktu lalu, ada aplikasi AI Translate dengan fitur translate dengan metode chat 2 arah yang bisa membantu ketika kita lagi komunikasi dengan orang yang berbeda bahasa sama kita yang kita nggak paham, sampai dengan untuk transcribe juga. Jadi kayak buat convert dari speech jadi teks dalam bahasa yang berbeda. Sama sih, nah yang ini bisa untuk kebutuhan dokumentasi dan lainnya. Fitur-fitur AI begini masuk kategori yang handy lah ya. Sama ya, bisa bahasa Indonesia juga. Terakhir soal AI, Honor 400 membawa fitur AI Deepfake Detection. Yang intinya bisa mendeteksi phone call yang bentuknya scam video call di berbagai platform. Jadi kita tidak mudah tertipu di zaman AI yang sudah hampir tidak ada batasan antara yang asli dan palsu. Oke, sekarang rest of the phone. HP-nya sendiri tipis dan termasuk ringan. Yang stand out ada warna biru, yang elegan warna gold, sedangkan opsi yang paling aman buat kebanyakan orang warna hitam. Gue sih suka sama yang warna gold ini, berasa elegan saat dilihat, karena goldnya bukan yang nyakitin mata. Cuman secara material gue expect lebih premium. Terutama frame-nya yang plastik ini, berasa kurang mahal aja di tangan. Backdoor-nya sih, ini diklaim Honor Indonesia terbuat dari kaca.
Layarnya sendiri bagus buat dipakai menikmati berbagai konten. Gue nggak punya komplain terkait layarnya. Bezelnya tipis di semua sisi dengan rounded corner, ngasih kesan HP yang premium dari sisi layar. Yang stand out dari layarnya adalah peak brightness-nya yang tinggi buat nonton konten HDR. Out of the box, kita dapetin charger 66 watt yang bisa ngisi baterai jumbonya dalam waktu kurang dari 1 jam. Dengan pola pemakaian gue ala K2G, tapi nggak gue pakai buat gaming ya, gue bisa dapetin SOT sekitar 7 jam dengan durasi pemakaian seharian penuh. Kalau ada satu hal yang gue expect lebih dari Honor 400 adalah prosesornya yang masih menggunakan Snapdragon 7 Gen 3. Bukan karena ini prosesor yang jelek, karena buat sehari-hari gue nggak menemukan kendala berarti, lancar aja. Tentunya di luar, kalau processing foto abis jepret, berasa lah, ada jedahnya. Melainkan, gue pribadi lebih melihatnya ke sisi persaingan di segmen ini, karena yang lain itu offering SoC-nya udah lebih advance. Hal perintilan mengenai Honor 400 yang perlu kalian ketahui, menggunakan Honor Magic OS 9 dan Android 15. Untuk janji update-nya, sampai sekarang gue belum mendapatkan konfirmasi resmi. Kalau misalnya udah, gue akan tulis di kolom komentar. Output stereo speakernya just okay, dengan catatan masih ada distorsi di volume tinggi dan bassnya berasa kurang buat selera gue. Lanjut, punya fitur rating IP66, support dual SIM, baik dual SIM card atau SIM card plus eSIM. Di Indonesia dijual satu varian, yaitu 12/512 GB, gede storage-nya. Terakhir, untuk transfer data ke iPhone kini semakin mudah, karena sudah ada aplikasi Honor Connect yang bisa kita download dari App Store. Oke, Honor 400. Smartphone resmi pertama Indonesia dengan Google VO2. Benar-benar sebuah fitur yang fun, apalagi masih gratis ya. Dari gue pribadi, dengan harga 7 juta, gue berharap ada opsi perekaman video 4K 60 fps. Lebih cakep lagi kalau ada lensa tele. Sedangkan, yang kemungkinan menjadi bottleneck buat sebagian besar orang adalah pemilihan SoC-nya yang cenderung biasa aja untuk standar kuartal 3 tahun 2025. Tapi gue rasa untuk poin ini buat user yang bukan heavy on performance, kemudian gaming atau benchmark numbers, nggak akan terganggu dengan poin terkait SoC. Karena buat penggunaan sehari-hari nggak ada isu. Terlebih mengingat fitur-fitur yang ditawarkan banyak. Dengan catatan, beberapa fitur AI imaging-nya masih ada ruang buat perbaikan supaya lebih matang. Buat gue, best deal HP ini bisa kalian dapatkan ketika membelinya di periode PO. Karena bisa mendapatkan bonus Honor Choice Earbuds Clip, serta bonus lain dan promo lain-lainnya juga. Untuk lebih detail soal belinya di mana, bonus-bonus dan lain-lainnya, gue akan taruh di deskripsi aja ya. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys.